Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Kabarnya bagaimana? Ya Allah, tarafnya ini udah taraf stres, taraf bahagia, atau taraf mengalihkan sesuatu biar kelihatan lebih baik gitu ya. Apa ya kira-kira ya? Sirahku kremut-kremut tapi aku semangat. Tapi aku masih mau usaha lagi. Jadi aku capek, aku mungkin putus asa, tapi semangatku masih ada. Jadi ya nggak tahu kalian mau ngertiinnya kemana. Kayak yang sengaja pura-pura baik-baik aja gitu. Tapi apakah ini cara aku bersyukur? Apakah ini cara aku menjaga kewarasan? Ya pokoknya inilah gitu ya. Pagi-pagi loh guys ini. Aku tuh udah mateng. Coba bayangkan. Udah masak pagi-pagi banget. Lagi rajin banget. Jadi rasanya kayak punya energi sendiri hari ini. Meskipun ya tetap aja but sirai gitu rasanya krembut. Apapun itu tetap harus semangat tentunya ya orang baik ya. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Harapan Mas Tulus semoga kabar kalian di rumah selalu sehat. Sehat badan, murah rezeki, lancar urusannya, Allah jauhkan dari bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaan keuangan, rumah tangga, kemudian juga beberapa halnya kurang baik, usahanya lagi sepi, rezekinya lagi seret. Yang tidak baik tadi semoga segera Allah perbaiki, jadi sesuai dengan harapan kita. Amin. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutang endang lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat berkah buat kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Sehat berkah bagi kita semua tentunya ya. Yang baru atau yang lama, salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang sudah subscribe, Maci. Mungkin ada yang mau subscribe atau berkenan subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Jangan lupa absen dulu namanya siapa, dari mana, kemudian tulis di kolom komentar. Kalau sempat, insya Allah Mas Tulus balas ya. Kalau nggak bisa dibalas, Mas Tulus minta maaf, nggak bisa balas satu-satu. Sehat berkah buat kita semua. Info baru ini di setiap videonya Mas Tulus mungkin ke depan akan ada beberapa produk ya. Entah kaos, entah sendal, entah baju-baju big size ya. Karena Mas Tulus badannya gede. Jadi Mas Tulus akan sematkan di
video-video yang Mas Tulus sudah tayangkan, atau nanti video ini juga ada kayaknya. Di video ini aku pengen sematkan sendal aja kayaknya deh. Sendal buat kalian yang punya ukuran kaki besar. Ya, nanti Mas Tulus sematkan di video ini. Kenapa kayak gitu Mas Tulus? Ya memang sudah harus ada dari pihak YouTube-nya, diharuskan ngetek nggak ketang 1 atau 3 barang ya, atau 3 item. Ya kalau jadi rezeki alhamdulillah setidaknya aku sudah mengikuti anjuran bosku yaitu Mbah YouTube. Sehat berkah buat semuanya, mudah-mudahan berkenan ya orang baik ya. Terima kasih banyak. Hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas soal angka 16/6/2025. Tanggalnya cantik, angkanya juga cantik. Tapi sebenarnya ini cukup mengerikan. Apa itu? Nanti kita baca lebih detail ya. Sebelumnya teman-teman, Mas Tulus masih terus mau ngalap berkah dari kalian. Ayo, harapan saya, doa saya, mudah-mudahan tanggal 20 nanti pas kita spill rekening donasi nasi box, jumlahnya, amin, cukup atau minimal 5 juta. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih ingin bantu silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Nah, teman-teman yang masih ingin bantu sedekah bumi, kalian bisa cek di kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas rekeningnya BNI atas namanya juga Tulus Rianto ya. Kalau untuk nasi box minimal 12.000, kalau untuk sedekah bumi tidak ada minimal maksimal, silahkan berapapun ya. By the way, hari ini insya Allah Mas Tulus akan buat bubur jenang merah putih, tapi khusus buat anak-anak Bajang. Kalian-kalian yang punya Bajang, kalau yang sudah ikut Mas Tulus nggak perlu kirim nama lagi, tapi kalau kalian mau kirim jenang merah putihnya buat anak-anak Bajang kalian secara khusus yang belum ikut sama Mas Tulus, kalian boleh DM ya, oke? Terima kasih banyak. Bantu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi kalau dibantu ya nggak apa-apa, nggak dibantu ya nggak apa-apa. Jadi aman-aman aja. Nah, dan untuk yang orang-orang yang masih hidup atau untuk jasad yang masih hidup, Mas Tulus akan gelar tanggal 19 sama tanggal 20 ya. Kalian yang mau ikutan silahkan WhatsAppkan nama dan juga nama bapaknya. Nama lengkap, bapak kandungnya juga lengkap ya. WhatsAppnya kemana? Ke 0819 yang sudah saya sematkan di kolom komentar paling atas. WhatsApp ke situ ya teman-teman ya. Khususnya untuk tanggal 20 dah. Aku bekukan tanggal 20 ya. Aku lupa mulu ngomong tanggal 20. Tanggal 20 nanti Mas Tulus akan gelar, teman-teman yang mau ikutan di sana WhatsApp-nya langsung ke WhatsApp-nya di 0819, oke? Khusus yang masih hidup buat tanggal 20. Kalau untuk hari ini, hari Senin, Mas Tulus akan buat khusus buat anak Bajang. Jadi beda ya teman-teman ya, nggak boleh dibarengkan ya, kecuali among-among akbar ya, oke? Terima kasih banyak matur sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali. Mudah-mudahan jenengan yang sudah bantu Gusti Allah berkahi nggih. Amin. Allah berkahi usaha, usia, dan keluarganya. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Ya Allah, semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan teman-teman yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin. Tadi aku udah ngerasa syutingku aman hari ini, tenang ya. Gak ada cerondol, tapi dia sekarang pulang teman-teman. Dan pulang-pulang dia ngoceh. Apa? Dengan di jalan meletek. Terus jalan ambles apa nih? Ada aja gebrakan si cerondol ini kalau gangguin orang syuting. Heran aku kadang-kadang sama dia nih. Ya nanti deh sebelum ini aku live deh bentar lagi ya. Nanti kalau sudah selesai syuting yang ini. Ini kan pagi teman-teman. Jadi kalau live ya malah yang disampaikan cerondol nanti bisa duluan. Ini bisa belakangan video yang ini ya. Stop kau mencuri hatiku. Aku kalau kayak gini dia geli katanya. Apa sih Le? Gak pantas belas.
Oke, teman-teman, di video kali ini ketika Mas Tulus tayangkan video ini di hari Senin ya, ini sudah ada pengiriman minyak bidara ya. Kalian yang mau pesan minyak bidara, silakan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian kode pos, RT dan juga RW-nya. Tentunya di nomor yang sudah saya sematkan di deskripsi, oke? Itu khusus buat teman-teman yang pesan minyak bidara. Sebutkan nama, kemudian pesannya berapa, nomor HP-nya yang bisa dihubungi ya teman-teman, biar lebih aman untuk mempermudah kurir dalam melakukan pengiriman, oke? Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah buat kita semua ya. 16 Juni 2025. Satu hal yang pengen saya sampaikan dari hitungan angka, sekali lagi dari hitungan angka dan dari apa yang saya rasakan hari ini tuh ada energi yang bisa dibilang bagus, bisa dibilang jelek, bisa dibilang netral sebetulnya. Cuma kalau kita artikan energinya datangnya dari Allah itu pasti. Cuma lebih cenderung kemana energi hari ini? Sebelum kita baca angkanya ya. Energi yang terjadi atau yang ada di tanggal 16 ini adalah energi yang datang notabene khusus dari leluhur. Nggak tahu itu bisa jadi kayak dari leluhur Nusantara, leluhur kita, nenek moyang kita, dan seterusnya. Seakan-akan tuh ada di situ gambarannya. Jadi meskipun ini hari Senin, aku juga menyarankan ke kalian untuk hari ini tuh lebih apa ya, lebih aware dalam berdoa untuk leluhur. Jadi ada energi-energi penyempurna sebetulnya, energi pelengkap yang dilemparkan leluhur kepada kita, kepada Nusantara khususnya, untuk sesuatu yang baik sebetulnya. Makanya tadi saya bilang netral atau tidak, ya tergantung caranya gitu. Energinya lebih cenderung bersumber dari leluhur ya. Jadi kayak dari raja-raja masa lalu, kayak dari penguasa-penguasa gaib di tempat-tempat tertentu yang emang Allah izinkan mereka jadi penguasanya ya. Itu salah satunya. Jadi ada banyak, aku rasa hari ini juga akan banyak orang-orang yang datang ke tempat-tempat tertentu yang katanya ada energi-energinya ya. Cuma sebetulnya hal seperti itu boleh dilakukan, boleh tidak. Karena memang ya menurut saya ya apa ya, nggak ada yang salah, mereka tuh nggak akan salah pilih teman-teman. Jadi sudah sesuai dengan jalurnya, sudah sesuai dengan wahyunya, artinya memang sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu kamu cari sampai datang ke makam ini wali itu, terus datang ke petilasan ini petilasan itu, sebetulnya nggak harus kayak gitu. Cuma ya hari ini fokus aja untuk berpikir lebih tenang, meskipun dari pagi aja saya udah emosional hari ini teman-teman. Aku udah marah-marah sama yang punya hutang sama aku. Aku disumpah-sumpahi, aku dizolim-zolimin, katanya kamu tuh zolim banget sih, gini-gini. Padahal aku udah diem beberapa hari, aku ingetin utangnya malah ngatain aku zolim, nyumpah-nyumpahin aku. Astagfirullahaladzim. Cuman hari ini harusnya kita bisa lebih mengontrol emosi lah. Intinya tips dari Mas Tulus, karena hari ini tuh ada energi yang bagus sekali dari leluhur, lebih ke tenangkan diri ya, kurang-kurangi bersosialisasi dengan kata-kata yang kurang enak. Artinya kayak aku tuh pengen banget pantai hari ini. Jadi kayak pengen banget ke pantai yang duduk aja diem sambil doa gitu ya. Syukur-syukur kita habis itu wudhu dulu, terus kita sambil duduk di pantai kita zikir, minta sama Allah, doa sama Allah, tenangkan diri kita, kita serap energinya dengan segala yang kebisaan kita. Jadi hari ini saran Mas Tulus lebih tenangkan diri, lebih sumelehkan pemikiran. Jadi aku makanya hari ini agak sedikit confident kelihatannya, kayak sengaja nutupin gitu ya, karena aku pengen pengen dapat energi baik itu supaya bisa memperbaiki apa ya, psikisku lah. Setidaknya aku lebih kuat, aku lebih bisa tidak terlalu ini, tidak terlalu itu, pengennya lebih tenang aja. Makanya hari ini aku buat, meskipun dari pagi dari bangun aku sudah kurang baik, tapi sudah emosiku sudah nggak stabil gara-gara yang tadi tak ceritakan. Tapi mudah-mudahan sih aku coba untuk lawan itu. Makanya aku bilang aku pengen ke pantai. Kalau teman-teman baca statusku di WhatsApp pasti kalian tahu. Aku pengen banget pantai hari ini. Bukan buat apa-apa loh ya. Cuma pengen duduk sambil bersyukur sama Allah. Pengen bermunajat sama Allah gitu. Ngapa nggak sholat? Kenapa nggak di masjid? Itu beda dong. Ini bukan sekedar munajat ibadah, tapi pengen aja menenangkan pikiran supaya bisa memaksimalkan sesuatu tadi ya. Siapa tahu saya termasuk orang yang kebagian energinya ya. Sekali lagi mereka akan pilih sesuai dengan jalurnya, nggak bisa dipaksa. Makanya ya kita santai aja, pikiran kita ditenangkan, diambil segi baiknya. Kalau jenengan terpilih, ya jenengan akan dapat itu.
ya, akan dapat keanugrahan itu. Seperti itu ya. Itu dari dasar energi yang aku baca melalui angka. Nah, sekarang kita coba lihat hitung dari hitungan angka dari kerezekian, percintaan, penyakit sampai ke musibah. Ada sesuatu yang mengerikan kah hari ini? Betul sekali. Hati-hati buat teman-teman yang memiliki sakit-sakit tertentu, sakit dalam khususnya, karena angka 16 ini menyimbolkan sesuatu yang di dalam, atau sesuatu yang tidak terlihat, atau sesuatu yang gaib. Dari segi penyakit dulu Mas Tulus kita bahas ya. Kita bahas dari segi penyakit dulu. Karena saya melihat ada sesuatu yang halus, yang gaib, yang bisa mempengaruhi orang, secara psikis kita sehat, secara fisik kita sehat, ternyata secara psikis kita tidak sehat. Jadi makanya teman-teman yang sudah punya penyakit dalam, orangnya pemikir, orangnya nggak tegaan, orangnya baperan, ini harus siap-siap menjaga kondisi mental kita untuk menjadi lebih baik pastinya. Ini salah satu hal yang harus kalian lihat, harus kalian simak, ya, harus diperhatikan. Kalau punya penyakit dalam nih, misalnya kayak sudah punya jantung, maaf, punya GERD ya, punya liver dan lain sebagainya, untuk yang sudah di dalam pernafasan, asma dan seterusnya, tolong lebih berpikir baik lagi, berpikir jernih lagi, nikmatin hidupnya supaya tidak anfal. Sakitnya itu tidak kita duga-duga, tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu kita jatuh, tahu-tahu kita ke rumah sakit. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nggak ada yang ngalamin itu ya. Ini simbol yang Mas Tulus baca dari angka 16-nya. Simbolnya itu halus teman-teman. Jadi kita yang kayak cuman sakit, kayaknya cuma sakit kepala, tahu-tahu kita jatuh, tahu-tahu kita lemas, tahu-tahu kita nggak bisa apa-apa, amit jombai. Itu yang terlihat. Jadi kita akan lebih menyepelekan sesuatu karena rasanya tuh kayak ya udah gitu loh. Nggak ada sesuatu yang penting, cuman jangan sepelekan itu. Masih ingat ya pesan Eyang kemarin untuk kalau sakit langsung ke dokter, kalau sakit langsung periksakan diri karena ya ini muncul di tanggal 16 ini. Jadi ada satu pengaruh di sini yang mempengaruhi kesehatan kita. Nanti flu, batuk masih dominan ya kalau dibaca dari angkanya, cuman lebih cenderung lagi penyakit dalam. Orang-orang yang punya penyakit dalam, hati-hati soal ini. Semoga teman-teman atau orang-orang yang nonton video ini mempunyai sakit dalam, sakit luar, semuanya dihindarkan dari sakit itu. Amin. Nah, cenderungnya lebih sesuatu yang tidak kita duga-duga. Artinya kayak nggak sangka-sangka kok tiba-tiba orangnya sakit, padahal kemarin sehat-sehat aja. Hal-hal seperti itu yang muncul ya. Dan tadi sakit medis yang saya sampaikan. Sakit non medis dalam tanda kutip mengarah ke mental, mengarah ke apa psikis kita. Kemudian kita akan lebih mudah stres, kita akan lebih mudah mengalami gangguan kejiwaan, nauzubillah min dzalik, itu salah satu hal yang muncul. Jadi ya kalau kita sudah di luar kesadaran ya maaf dalam tanda kutip ya cuma gila yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya jaga mental kita, hindari orang-orang toksik. Kalau memang kalian sudah nggak nyaman berteman dengan orang dengan bahasa yang menyakitkan, hindari itu, kemudian cari solusi untuk lebih menenangkan diri. Ya, apalagi orang-orang yang memang punya kecemasan tertentu itu bahaya loh teman-teman. Jadi tenangkan diri, cari solusi. Misalnya kayak saya sekarang nih, saya pengen ke pantai ya, saya pengen jalan ke pantai untuk melihat air atau lihat laut sambil doa misalnya. Ya doa bisa di mana saja, cuman trik saya untuk menenangkan hati saya itu aja. Jadi ya kalau nggak sarujuk ya terserah, nanti ada yang bilang gini, kalau saya sih di rumah aja, nggak mau ke pantai, nanti malah campur sama energi ini energi itu. Itu ada juga. Terus doa terus gini-gini, ada aja gitu ya. Cuman ini versi kita, terserah jenengan mau berpikir kemana-mana itu urusan kalian. Apalagi sekarang nih makin kesini, subscribernya Matulus, walah makin banyak orang-orang sakti guys. Yang berkomentar itu walah ngelebihi Tuhan komentarnya. Cuman yus aku menengai, nek tak bocor tak nengke, wong yo urusannya masing-masing. Setiap orang kan bisa jadi diri mereka sendiri ya, ngerasa sakti dan seterusnya, itu hak mereka. Cuma versi kita untuk memperbaiki mood kita itu kan masing-masing. Jadi bukan cuma energi-energi tertentu yang mau saya tarik, tapi memperbaiki mood saya secara pribadi gitu ya. Jadi penyakit di sini secara medis ya sakit-sakit ringan sebetulnya nggak akan terbaca. Mungkin radang, sinus, flu, batuk, sakit mata, maaf di saluran pembuangan ya, organ vital dari setiap manusia mau laki-laki mau perempuan ini cenderung akan terpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah sakit dalam ya, penyakit dalam ini hati-hati. Terus tadi psikis ya, secara psikis kita juga akan mudah tercoreng mental kita, sedikit kurang bagus secara mental. Kemudian juga yang terakhir penyakitnya adalah penyakit yang disimpulkan
atau disimbolkan muncul dari alam gaib. Jadi orang yang tidak suka ngirimin guna-guna, orang yang tidak suka ngirimin santet misalnya ya. Makanya sekarang minta perlindungan sama Allah, positifkan pikiran kita. Kalau tidur, kalau malam, mungkin nggak usah malam doang, tapi setiap hari kalau bisa kita kondisinya berwudu. Itu lebih bagus ya. Hindari tubuh kita dari najis teman-teman. Kenapa? Kalau kita males mandi, kita jorok di rumah, yang berteman sama kita bukan lagi manusia, tapi jin. Jadi hati-hati. Mereka suka dengan kita-kita yang jorok. Ya, makanya kita jangan jorok, oke? Usahakan mandi, jangan sampai keringetan. Terus kalau habis berhubungan suami istri ya bersih-bersih. Kalian tuh punya najis ya. Kalau kita bisa menjaga itu, insya Allah kita baik-baik aja. Karena gaib ini, serangan gaib itu bisa jadi muncul dari kapan saja, dari mana saja, dan juga dari siapa saja tentunya ya. Agak miring guys, apa emang utekku yang miring? Oh enggak, oke. Astagfirullahaladzim. Iya kan nanti perjanjiannya nunggu rampung. Ya aku udah sisir. Tak pelatok nih kowe mari-mari. Oke. Itu dari segi kesehatan ya teman-teman. Segi keuangan sekarang Mas Tulus. Keuangan simbolnya hanya sedekah dan menabung lagi di sini. Hati-hati teman-teman ya. Jadi untuk segi rezekian buat yang mau buka usaha, netral, usaha apapun boleh. Makanan lebih cenderung lagi dan lagi muncul di sini, sama usaha yang berbau dengan sesuatu yang keras. Baju, elektronik, kemudian apa? Barang-barang yang berbau-bau besi, artinya kayak mungkin perabotan-perabotan tertentu ya, piring, terus apa, wajan segala macam yang ada bau besinya, atau baja atau aluminium dan seterusnya, sesuatu yang keras ya, di sini juga boleh. Jadi kalau cenderung hoki, sebetulnya hoki-hoki aja menurut saya. Secara kerezekian mau buka usaha apapun boleh. Makanan sih paling hoki. Kalau misalnya kita gambarkan, kita garis bawahi, terus kita sejajarkan secara list yang mana yang paling tinggi makanan. Menurut aku hitungannya makanan yang paling tinggi secara hitungannya. Cuma semuanya tidak masalah, semuanya hoki-hoki saja. Dan simbol hokinya itu bukan soal pemasukan yang tidak kita duga-duga. Bukan hanya itu, tapi kehokian dari kerezekian kali ini hanya untuk yang mau menabung dan bersedekah. Jadi saya juga masih tidak menyarankan kalian foya-foya dengan uang yang dipakai buat usaha tapi dibeli barang yang tidak penting. Kemudian berhutang hanya untuk gaya, berhutang untuk memenuhi standar kamu di hadapan orang lain. Menghutangi orang lain juga tidak hoki di sini teman-teman, tidak bagus. Jadi kurang-kurangi itu dulu. Kemudian berbelanja boleh kalau sesuatu yang penting, artinya kayak kebutuhan penting dalam hidup kita ya boleh menggunakan pay later atau kartu kredit berhutang. Cuma kalau tidak penting jangan, karena intuisi pemasukannya standar-standar aja, tidak ada tidak ada yang tidak kita duga. Hanya satu sebetulnya hoki di sini. Yang gambaran dari saya ya, akan ada sesuatu yang nggak kita sangka, tahu-tahu dapat aja gitu, tahu-tahu dapat rezeki aja tanpa kita duga. Jadi itu salah satu yang muncul dari angka 16. Cuma kalau digambarkan itu pengeluaran sama pemasukan itu sedang tidak bagus. Pemasukan di sini akan bagus, akan hoki kalau kalian larikan ke sedekah sama ke tabungan untuk jangka panjang ya. 6 ini kan lambangnya buka, narik, kemudian ngunci, tapi masih ada yang terbuka. Makanya harus ditutup, harus dikunci. Itu angka 6. Jadi di sini sebetulnya makanya tadi saya bilang hoki ya karena 16. Jadi 1 itu kan simbol kehidupan, kematian, tanah yang diawali atau mengawali kehidupan kita. Jadi sama aja, hoki-hoki aja, universal sebetulnya buat apa aja. Cuma kalau dari segi pandang saya secara keuangan, yang hoki cuma nabung sama bersedekah. Sehingga perbanyak menabung. Jangan lupa untuk nabung teman-teman. Intinya tuh itu. Dengan jangka panjang, jangka pendek, jangan lupa untuk nabung. Intinya, kalau kalian dapat duit yang tidak terduga-duga, ya, dapat uang yang nggak disangka-sangka, jangan aji mumpung buat sesuatu yang kita butuhkan, atau sesuatu, aku pengen banget punya handphone yang harganya puluhan juta, sekarang tiba-tiba dapat duit terus kamu pengen handphone itu. Jangan dulu kalau kata saya. Kalau tiba-tiba dapat uang dulu, larikan ke tabungan, simpan dulu uangnya ya, tahan dulu beli barang. Handphone kenapa harus puluhan juta? Handphone yang biasa juga bisa dipakai, ya nggak? Betul nggak? Jadi mending pakai yang biasa dulu, karena itu bukan kebutuhan yang penting banget ya. Kecuali itu memang penting, kalau cuma buat gaya depan orang, HP-mu harus mahal, jangan. Kecuali uangmu lebih.
kecuali uangmu sisa. Nggak apa-apa, ya. Oke, seperti itu secara keuangan, teman-teman. Kemudian, oh iya, secara keuangan ini juga akan muncul ya. Hati-hati juga dengan orang-orang yang nanti menggandakan uang, orang-orang yang bisa mengaku bisa narik harta karun Bung Karno, ya, dana amanah segala macam ini. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini karena dengan keadaan keuangan yang seperti ini akan muncul orang-orang yang mengaku bisa menggandakan uang, kemudian bisa mencari harta karun, store segini nanti jadinya segini. Itu pokoknya hati-hati kalau ada yang modus-modus seperti itu ya. Soal dana amanah segala macam, hati-hati. Ingat, meskipun Indonesia ini mungkin akan banyak harta karun disimpan atau disiapkan leluhur kita buat kita, tetapi apakah itu bisa kita ambil begitu saja? Ono titi wanci nih, ada waktunya, ada ketentuannya. Dan kalau kita bukan yang punya hak, itu tidak bisa. Sadarnya di situ aja. Kalau kita mau kerja, kalau kita mau punya duit, kita kerja. Udah itu aja clue-nya. Kalau kamu mau punya uang, ya usaha. Tapi usaha yang betul-betul usaha. Doa sama pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Entah ngurut, entah nyari sampah, nyari botol, itu semua juga kerja. Ya, teman-teman. Jadi bukan menggandakan uang. Taruh di Mas Tulus, nanti duitnya jadi banyak. Alah, itu sudah banyak kasus-kasus begitu. Jadi jangan terlalu bodoh. Harus lebih smart lagi, oke? Kamu punya uang banyak, uang kamu kembangkan. Ya taruh deposito. Belikan emas jangka panjang, akan berkembang. Tidak akan dimakan inflasi uang kamu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Itu secara keuangan. Nah, keuangan, kesehatan sudah. Percintaan sekarang. Ini percintaan yang sedang kurang bagus ya. Dari hitungan angka 16 ini juga kurang bagus karena akan banyak konflik yang diam-diam pecah. Konflik-konflik lama akan muncul lagi. Kalau kalian pernah jadi korban KDRT di masa lalu misalnya, mohon maaf, terus tiba-tiba berantem, keluar lagi, mencuat lagi. Jadi kayak sakit psikis kita secara percintaan tuh akan muncul lagi. Aku ingat dulu kamu gebukin aku, kamu nakal sama aku, kamu selingkuh segala macam. Apalagi khususnya kaum perempuan ya. Kaum perempuan akan lebih mudah menjadi pemicu atau bahkan terpicu. Ini hati-hati, karena rumah tangga bisa berantakan dari segi apapun. Keuangan dari segi yang lain juga sama, angka 1616 kan sesuatu yang diam-diam ya teman-teman. Jadi perselingkuhan, kemudian kalian yang hobinya nyeleweng, kalian hobinya nakal nih selama ini ternyata di belakang pasangan suka mampir sana sini, kemudian ternyata kalian punya selingkuhan dan seterusnya. Ini satu hal yang muncul dari yang Mas Tulus sampaikan tadi, angka 16 ini akan terbuka, akan ketahuan, akan jadi cerita, akan jadi gaduh, jadi hati-hati dengan itu semua teman-teman. Semua akan terbuka pada waktunya. PCKTT, olah ketor, investigasi. Cilet, investigasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Segininya loh aku pengen bikin diriku ketawa. Begitu teman-teman. Jadi secara rumah tangga perkelahiannya atau perselisihannya ini lumayan sekali. Bisa juga karena perselingkuhan, sesuatu yang diam-diam. Suaminya suka pengeluaran atau istrinya mengalirkan uang nggak bener misalnya. Itu juga bisa jadi simbolnya. Kemudian perselingkuhan ya. Dan yang terparah adalah ternyata masalah rumah tangga kalian muncul dari orang terdekat. Di sini bisa jadi juga selingkuh dengan orang terdekat ya. Ada istilah ipar adalah maut. Kemudian juga bukan selingkuh, tapi perceraian atau perdebatan atau perkelahian rumah tangga disebabkan orang terdekat, misalnya keluarga ya, tinggalnya masih bareng, konsultasi sama ibunya nggak pro dengan kita, berantem sama mertuanya. Itu salah satu hal yang muncul. Bahkan perceraian angkanya lumayan ya, kalau kita baca dari angka 16, jadi hati-hati. Oke, kemudian tadi juga Mas Tulus lihat kan ada gangguan gaib tuh dari kesehatan. Di sini juga mungkin akan bisa memutus dari perjodohan seseorang sehingga ya bisa jadi yang tadinya sehat nggak berantem jadi berantem, dibuat cerai sama pasangan yang lain, ya mungkin suka dengan dia atau mungkin selingkuh ada dan seterusnya. Ini akan jadi berantakan dari beberapa faktor ya, bahkan orang terdekat, dari barang gaib sampai perselisihan paham yang ditimbulkan oleh kita. Perempuan ini cenderung lebih baper ya. Perempuan lebih cenderung akan lebih mudah kepancing atau kesulut. Jadi kalau memang ada sesuatu ya diobrolin baik-baik, dicari tahu dulu, jangan asal jeblak, khususnya kaum perempuan. Oke, terima kasih dari segi rumah tangga atau percintaannya itu. Buat yang mau nikah, bagus.
Buat yang mau nikah, hokinya lebih bagus daripada yang sudah menikah. Apakah baik sekali? Tidak, hanya baik saja. Ya, baik sekali tidak, tapi hanya baik saja. Jadi seperti itu teman-teman. Itu hal yang harus aku sampaikan ke kalian. Oke? Saya geser sebentar guys. You know what? Aku tiba-tiba ngerasa kayak bergoyang guys badanku. Oke, dari segi terakhir teman-teman, kita akan baca dari percintaan sudah ya. Untuk yang mau nikah atau yang sudah menikah itu ada intuisinya mengarah ke situ. Nah, untuk teman-teman yang artinya sekarang dalam tanda kutip ingin melihat intuisi 16 dari segi musibah, apa hal terkuat? Gempa bumi, elemen tanah, tanah bergerak, longsor, gempa, dan juga gunung yang erupsi. Dan yang terkuat di antara elemen tanah yang tersebutkan di awal itu adalah gempa bumi. Dan kajian-kajian BMKG belakangan ini lebih cenderung mengarah ke gempa bumi. Perlu waspada ya teman-teman. Dan sepertinya juga jumlahnya, kekuatannya juga lumayan. Jadi ya hati-hati, jangan mentang-mentang BMKG itu menyampaikan kajian terus kita percaya juga, tapi tetap harus hati-hati. Mitigasi mandiri itu juga penting ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya melihat potensi gempa dengan skala yang cukup besar di balik angka 1662.025. Hati-hati dengan itu. Lalu kecelakaan darat dengan skala yang besar. Kecelakaan darat dengan skala yang besar. Dan yang unik adalah kecelakaan daratnya saya lebih cenderung melihat ada campur tangan bangsa jin di sini. Jadi mungkin kecelakaannya akan terjadi di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang biasa terjadi kecelakaan, meskipun tempat kecelakaannya itu tidak ekstrim atau tidak tajam. Artinya tidak rawan kecelakaan gitu loh. Tapi tempat-tempat itu akan muncul nanti. Jadi ada campur tangan bangsa jin di sini. Kemudian 6 ini kan simbol energinya dari bumi ya teman-teman. Cerondol beberapa kali juga menyampaikan di sini tadi sebelum aku syuting atau pas lagi syuting juga dia tiba-tiba sampai tadi. Dia menyampaikan bahwa beberapa hal diantaranya tadi tanah yang meretak lah, tanah yang ambles lah, itu jalan yang dimaksudkan ya. Kemudian jalan yang jengat lah, putus lah, segala macam. Itu juga salah satu yang muncul di sini. Nah, 1662.025 itu kan tanah yang di bawahnya itu ada api dan segala macam. Jadi ya mungkin juga simbol-simbol itu benar terjadi atau mungkin akan terjadi ya kita lihat ke depannya. Cuma beberapa poin yang saya baca di balik angka 16 secara musibah ya tadi ini masih ada potensi gempa dengan skala besar dan nauzubillah min dzalik. Kita habis lihat juga kajian-kajian yang mengarah ke situ. Kemudian tanah bergerak, longsor dan seterusnya sudah terjadi di Purwakarta. Terus Trondol ngasih peringatan juga dengan jalan yang mungkin putus atau jalan yang ambles, jalan yang ngejengat atau retak segala macam, letek ya istilahnya. Itu disampaikan sama Trondol. Dan poin terakhir yang ini saya sampaikan semuanya ada campur tangan bangsa jin ya. Jadi kayak semacam imbal balik atau imbas tukar tempat lah istilahnya gitu. Kemudian hal terakhir yang saya sampaikan dari segi musibah di sini, potensi angin kencang, cuaca ekstrim masih sangat ada. Sehingga teman-teman untuk ke depan lebih hati-hati tentunya. Jangan mudah tergoda, jangan mudah juga untuk menggampangkan sesuatu. Artinya kalau memang lagi mau berteduh, enggak aman-aman aja, silakan gunakan yang tempat yang paling aman. Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba yang tadinya anginnya biasa aja tiba-tiba angin kencang. Yang tadinya panas banget tiba-tiba hujan. Tiba-tiba yang nggak pernah banjir jadi banjir. Air laut yang tiba-tiba tenang tiba-tiba ada gelombangnya kemudian meluap dan seterusnya. Itu salah satu poin yang muncul di angka terakhir yang saya baca di angka 16 Juni 2025. Dan musibah-musibah di angka 16 ini lebih cenderung terjadi karena ada campur tangan bangsa jin ya. Tapi sorry, secara garis besar sebelum aku lanjut tadi bahas musibah aja, sebelum aku membahas musibah aja, aku sudah ngerasain sesuatu yang dimana badanku kayak gini. Bukan badanku ternyata, tapi tanahnya.
Dan rasanya itu lumayan kuat sekali. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga semuanya baik-baik saja. Nggih. Amin. Insya Allah kita orang-orang beruntung yang dihindarkan dari itu. Amin, amin ya robbal alamin. Hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan angka 6. Apa mana? Angka 16, sorry bukan 6. Oh, jadi maksudnya gini, angka 16 ini juga cenderung ke simbol gaib ya teman-teman. Angka sesuatu yang tidak terlihat. Jadi lebih untuk teman-teman yang lagi ngasah ilmu kanuragan ya, ilmu-ilmu tertentu, walaupun dalam tanda kutip aku tidak pernah menganggap ilmu itu ada. Aku nggak mau terlalu fokus ke situ, tapi siap-siap aja kalian yang punya kelebihan ilmu-ilmu tertentu, punya khodam dan seterusnya, sepertinya akan punya tingkat emosional yang tinggi. Ya, ini himbauan terakhir yang disampaikan Condol ke saya. Soal teman-teman yang punya khodam, tapi khodamnya tadi dicari. Bukan khodam dari leluhur atau datang ke kita sendiri atau sudah garis kita. Kalau kalian yang suka belajar ilmu kanuragan, nyari khodam dan seterusnya, dan sebetulnya itu khodam bukan karena suka dengan kita tapi karena kita cari, sepertinya kalian akan sedikit terkontaminasi ya, akan lebih emosional, lebih mudah marah, dan rasanya agak kurang pas aja. Hanya seperti itu sih clue terakhir yang saya sampaikan ya. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini, tentunya kalau saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Disclaimer juga saya sampaikan terus-terusan, saya nggak pernah paksa teman-teman suka dengan konten Mas Tulus, saya nggak pernah menyampaikan yang saya hitung tuh pasti terjadi atau pasti benar, saya nggak pernah sampaikan itu. Anggap saja ini konten-konten seru-seruan aja. Kalau kalian suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Saya nggak pernah paksa sekalipun. Mau suka silahkan, nggak suka juga itu urusan Anda. Ya, oke. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua ya orang baik ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang lain sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang punya hajat atau belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duit kendaraan, pengen duit usaha, amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang jual aset semoga segera terjual. Teman-teman yang saat ini sedang berintis usaha juga semoga usahanya lancar dengan dagang laris manis, nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih seperti itu dulu teman-teman. Aku pengen live habis ini ya, pengen ngobrolin yang diomongin Condol. Siapa tahu nanti menarik ya. Oke. Sehat berkah buat kita ya. Mas Tulus pamit mundur ya orang baik. Sehat berkah buat semuanya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.